Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, tak hormat. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari insan statistik dimanapun berada. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari semua dalam kondisi sehat walafiat dan kita senantiasa ada dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Kita jumpa lagi di awal bulan Oktober 2025, di mana BPS secara rutin setiap bulannya merilis indikator-indikator strategis. Hari ini, Rabu 1 Oktober 2025, BPS Kota Tual kembali hadir secara online untuk merilis 3 indikator strategis, yaitu yang pertama perkembangan indeks harga konsumen Kota Tual bulan September 2025, yang kedua perkembangan statistik pariwisata Kota Tual bulan Agustus 2025, dan yang ketiga perkembangan statistik transportasi Kota Tual bulan Agustus 2025. Kita mulai untuk indikator yang pertama, perkembangan indeks harga konsumen Kota Tual bulan September 2025. Perkembangan harga berbagai komoditas pada September 2025 secara umum menunjukkan adanya penurunan harga dibanding bulan sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Tual, tingkat deflasi month-to-month Kota Tual bulan September 2025 sebesar 0,38%. Tingkat deflasi bulanan September 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Tingkat inflasi year on year Kota Tual bulan September sebesar 2,95%. Tingkat inflasi year to date Kota Tual bulan September 2025 sebesar 3,74%. Berdasarkan kelompok komoditas, andil deflasi bulanan terendah terdapat pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,52%, sedangkan andil inflasi bulanan tertinggi terdapat pada kelompok pendidikan, yaitu sebesar 0,23%. Selanjutnya, tingkat inflasi tahunan September 2025 lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Terlihat dalam grafik, inflasi year on year bulan September 2025 sebesar 2,95%, lebih rendah dibandingkan inflasi year on year bulan Agustus 2025, yaitu sebesar 2,96%. Berdasarkan kelompok komoditas, andil inflasi tahunan tertinggi terdapat pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, yaitu sebesar 1,24%. Sedangkan andil deflasi terendah terdapat pada kelompok transportasi, yaitu sebesar 0,11%. Selanjutnya untuk inflasi antar kota bulan September 2025, tingkat inflasi year on year tertinggi terjadi di Kabupaten Maluku Tengah sebesar 3,09% dan terendah terjadi di Kota Tual sebesar 2,95%. Sehingga secara ringkas dapat kami sampaikan bahwa pada bulan September 2025 terjadi deflasi month-to-month sebesar 0,38%, inflasi year on year sebesar 2,95%, dan inflasi year to date sebesar 3,74%. Di mana penyumbang utama deflasi bulan September 2025 secara month-to-month adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,52%. Komoditas penyumbang utama deflasi antara lain cabai rawit, ikan tongkol, angkutan udara, ikan teri, sawi hijau, bayam, terong, ikan selar, ikan kembung, dan pepaya muda. Sedangkan komoditas penyumbang utama inflasi antara lain akademi atau pendidikan tinggi, ikan sikuda, beras, ikan baronang, kangkung, sigaret kretek, mesin, dan bawang merah. Sedangkan untuk penyumbang utama inflasi bulan September 2025 secara
year on year adalah yang pertama pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil sebesar 1,24%, di mana komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah pada tarif air minum PAM, bahan bakar rumah tangga, kontrak rumah, sewa rumah, dan tukang bukan mandor. Kemudian untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 1,04%, di mana komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah bawang merah, beras, tomat, ikan sikuda, minyak goreng, cabai rawit, pepaya, ikan tongkol, telur ayam ras, kangkung, semangka, sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, tepung bumbu, sigaret kretek tangan, biskuit, bunga pepaya, gula pasir, bayam, dan terong. Dan pada kelompok yang ketiga, yaitu pada kelompok pendidikan dengan andil sebesar 0,22%, di mana komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah akademi atau perguruan tinggi dan sekolah menengah atas. Kita pindah ke indikator kedua, perkembangan statistik pariwisata Kota Tual bulan Agustus 2025. Berdasarkan penghitungan malam kamar terjual hotel di Kota Tual, tingkat penghunian kamar bulan Agustus 2025 mencapai 8,94%. Nilai tersebut sama jika dibandingkan dengan tingkat penghunian kamar hotel non bintang di Kota Tual pada bulan Juli 2025. Perkembangan jumlah tamu asing dan tamu domestik pada hotel non-bintang di Kota Tual selama bulan Agustus 2025. Untuk jumlah tamu asing tidak mengalami perubahan karena tidak ada tamu asing yang menginap pada hotel non-bintang di Kota Tual. Sementara itu jumlah tamu domestik yang menginap di hotel non-bintang pada bulan Agustus 2025 sebesar 370 orang. Jika dibandingkan dengan Juli 2025, jumlah tamu asing, tamu domestik turun sebesar 4,64%. Di mana rata-rata lama menginap tamu domestik di hotel non-bintang di Kota Tual pada Agustus 2025 mencapai 1,44 hari. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, rata-rata lama menginap tamu domestik naik sebesar 0,08 poin. Selanjutnya merupakan indikator yang ketiga, yaitu perkembangan statistik transportasi Kota Tual bulan Agustus 2025. Jumlah kunjungan kapal melalui pelabuhan Tual bulan Agustus 2025 sebanyak 126 unit atau turun 5,97% dibanding bulan sebelumnya. Selanjutnya jumlah kunjungan kapal pada dua pelabuhan pengumpan bulan Agustus 2025 sebanyak 22 unit atau turun 37,14% dibanding bulan sebelumnya. Sementara itu secara year on year, jumlah kunjungan kapal bulan Agustus 2025 pada pelabuhan pengumpul atau pelabuhan Tual turun sebesar 5,26%. Sedangkan untuk pelabuhan pengumpan naik sebesar 37,50% dibanding dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Jumlah penumpang angkutan laut bulan Agustus 2025 melalui pelabuhan Tual sebanyak 6.831 orang atau turun sebesar 47,52% dibanding bulan sebelumnya. Selanjutnya jumlah penumpang pada dua pelabuhan pengumpan sebanyak 44 orang. Jumlah ini turun sebesar 42,11% dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu secara year on year, jumlah penumpang pada pelabuhan pengumpul atau pelabuhan Tual turun sebesar 14,20%. Sedangkan jumlah penumpang pada dua pelabuhan pengumpan mengalami penurunan sebesar 56,44% dibandingkan bulan Agustus 2024.
Sementara itu, jumlah barang yang dibongkar melalui pelabuhan pengumpul pada Agustus 2025 mencapai 50.072 ton atau turun sebesar 16,91% dibanding bulan sebelumnya. Kondisi yang sama jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2024 yang berjumlah 55.746,5 ton pada pelabuhan Tual, di mana pada kondisi tersebut menunjukkan adanya penurunan jumlah barang yang dibongkar sebesar 10,18%. Sementara itu, jumlah barang yang dibongkar melalui pelabuhan pengumpul pada Agustus 2025 mencapai 50.072 ton atau turun sebesar 16,91% dibanding bulan sebelumnya. Kondisi yang sama jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2024 yang berjumlah 55.746,5 ton pada pelabuhan Tual, di mana pada kondisi tersebut menunjukkan adanya penurunan jumlah barang yang dibongkar sebesar 10,18%. Sekian dan terima kasih. Mari kawal bersama langkah besar wujudkan kemandirian perekonomian bangsa untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Bahan tayang dan naskah berita resmi statistik ini dapat diunduh melalui tautan tualkota.bps.go.id. Demikian rilis berita resmi statistik BPS Kota Tual di hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, tabe hormat.